My friend Isabel referred me. Okay. So I'm looking for someone who's gonna take care of me. Tidak semua orang terlahir dengan kehidupan yang mudah. Bagi sebagian orang, bertahan hidup saja kadang-kadang sudah menjadi perjuangan setiap hari. Memiliki kehidupan nyaman dan segala kebutuhan bisa tercukupi, mungkin hanyalah sekedar mimpi. Di video kali ini mengisahkan tentang seorang wanita yatim piatu yang hanya tinggal berdua dengan adiknya, dan mereka berdua harus berjuang mencari nafkah setiap hari demi bertahan hidup. Tapi pada suatu ketika, wanita ini mendapat pekerjaan untuk melayani segala kebutuhan dari seorang pria kaya. Dan tanpa disangka, pekerjaan ini ternyata bisa mengubah kondisi hidupnya menjadi lebih baik. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini diawali dari wanita cantik bernama Mara, yang hanya hidup berdua dengan adiknya yang bernama Ethan. Hari itu, Mara kebetulan kedatangan pembeli, yaitu seorang ibu hamil bernama Thelma. Dan pada saat itu, Mara nggak sengaja melihat kalung Thelma yang sama seperti miliknya. Oh, pareho tayo ng kwintas. Selama beberapa bulan belakangan, Mara berpacaran dengan seorang pria bernama Daniel. Dan si Daniel ini ternyata merupakan suami sah dari Thelma. Mara pun tidak menyangka kalau selama ini dia hanyalah selingkuhan. Padahal, Mara telah jatuh cinta pada Daniel. Dan barusan, dia dan Daniel juga baru aja selesai berbagi kehangatan. Mara yang merasa sedih, kemudian bertemu dengan temannya bernama Isabel, yang mengatakan kalau Mara tidak perlu menangisi pria brengsek seperti Daniel. Gak lama kemudian, Isabel dijemput oleh seorang pria tua sebut saja bernama Eddie, karena ternyata Isabel ini bekerja sebagai seorang perawat, sekaligus pelayan gairah Eddie walaupun sedang sakit keras. Kumusta? Sure, your wish is my command. Exhale. Inhale. Ketika Ethan pulang kuliah, dia lalu meminta uang lebih kepada kakaknya dengan alasan beasiswanya telah dicabut akibat mendapat nilai jelek. Mara pun jadi bingung dalam menghadapi masalah ini, karena kenyataannya mereka berdua hanyalah orang miskin yang menggantungkan hidup dari jualan seadanya. Alam mo naman kapos tayo sa pera, di ba? Keesokan harinya, Ethan diajak ke sebuah motel oleh teman. Setelah selesai, Ella kebetulan mendapat telepon dari ibunya, di mana saat itu Ethan gak sengaja menemukan dompet Ella yang terjatuh, dan dia jadi tergoda untuk mengambil semua uangnya. Begitu sampai di rumah, Ethan lalu memberikan uang itu kepada kakaknya, dan berbohong kalau dia telah mendapatkan penggalangan dana dari temannya di kampus. Di hari berikutnya, Ella akhirnya datang ke rumah Ethan, karena ternyata dia tahu kalau Ethan lah yang mengambil semua uangnya. Ethan pun akhirnya mengaku kalau dia melakukan itu demi membantu keuangan Mara. Baka na naman ang kwento sa akin. Ayan ba yung kagabi, yung 8K? Sorry, ate. Di saat Mara jalan-jalan lagi dengan Isabel, Isabel kemudian mendapat telepon dari Eddie yang berencana mengajaknya liburan ke luar negeri. Pada saat itulah, Isabel mengaku kalau dia bekerja sebagai pengasuh pria kaya yang sedang sakit. Jadi dia menawarkan pekerjaan itu kepada Mara. Siapa tahu, pekerjaan ini bisa membantu kondisi keuangannya. Sa'yo na to. Eh, teka, natatakot ako eh. Pero hindi ko lang sure kung gaano nakatanda. Sesuai saran dan petunjuk dari Isabel, Mara akhirnya mendapat pekerjaan dari om-om kaya bernama Ryan, yang sedang mengidap tumor di otak dan gak ada satupun orang yang merawatnya. Ryan pun bercerita kalau umurnya hanya tersisa 1 tahun. Oleh karena itulah, dia sangat bahagia bisa berkenalan dengan Mara, dan berharap Mara bisa melayaninya dengan baik. I only have 6 months to wait. Setelah selesai melayani Ryan, Mara kemudian pergi berpesta bersama Isabel untuk merayakan keberhasilan Mara menjadi babysitter. Di tempat itu, Mara sempat berkenalan dengan pemuda bernama Joe, yang ternyata cukup lihai dalam merayu wanita, sampai-sampai Mara langsung mau diajak untuk bercocok tanam. Keesokan harinya, saat Mara sedang memasak sarapan, Ryan langsung meminta Mara untuk melayaninya mantap-mantap. Ternyata sikap lembut Mara bisa membuat Ryan jatuh cinta, hingga Ryan langsung melamar Mara untuk menjadi istrinya. Tapi Mara merasa ragu, karena dia baru aja memulai pekerjaan ini. Pero Ryan, kasi hindi pa ako ready. Okay. Maghihintay ako. Lalu pada suatu ketika, Mara tiba-tiba mendengar suara ribut dari dalam rumah dan melihat kalau Ryan sedang berbicara dengan Joe yang merupakan putranya.
Pertemuan itu tentu membuat Mara merasa sangat canggung, karena sebenarnya dia pernah bercocok tanam dengan Joe tanpa mengetahui kalau Joe adalah putra Ryan. Girlfriend ka ng dad ko? Caregiver niya ako. Mengetahui putranya senang mabuk dan kecanduan narkoba, Ryan lalu mengadakan pertemuan dengan pengacaranya bernama Carlo untuk mengatakan kalau dia gak akan memberi warisan sepeser pun pada Joe. Joe yang mendengarnya pun akhirnya berpura-pura kalau dia akan berubah menjadi lebih baik. Tapi Ryan gak percaya sama ucapan itu, karena dia udah tahu kalau Joe adalah anak jahat dan pembohong. Dad, I will change for you. Di malam harinya, Joe kebetulan aja melihat ayahnya yang sedang bercocok tanam dengan Mara. Setelah selesai, Joe langsung meminta jatah giliran dari Mara. Namun karena Mara sempat menolak, Joe akhirnya mengancam kalau dia akan memberitahu ayahnya tentang video mereka yang pernah mantap-mantap. Remember this? Joe yang merasa kalau dia bisa menyudutkan Mara, lalu berjanji akan menghapus video mereka dengan syarat Mara harus mau memberikan minuman beracun kepada Ryan agar langsung meninggal. Selain itu, Joe juga memanfaatkan kesempatan untuk memaksa Mara bercocok tanam, dan Mara hanya bisa pasrah menuruti keinginan Joe. Tanda mo, yung video. Sama seperti hari-hari sebelumnya, setiap pagi Ryan selalu menghampiri Mara untuk mengajaknya mantap-mantap. Setelah selesai, Joe tiba-tiba datang untuk memberitahu ayahnya tentang video Mara, di mana Mara sempat takut kalau Joe memperlihatkan video mantap-mantap mereka kepada Ryan. Tapi ternyata video itu adalah video Mara di media sosial. Huh? Dad, Okay. I told you, I'll change. Mara yang merasa terancam akibat video itu, akhirnya datang menemui Joe untuk mengatakan kalau dia akan menuruti permintaan Joe yang ingin meracuni ayahnya. Mara pun akhirnya mengetahui kalau Joe menginginkan harta warisan dari ayahnya. Tapi Joe gak bisa meracuni ayahnya sendiri karena Ryan pasti akan curiga kalau Joe datang membawa makanan atau minuman. Kailangan ko yung pamana. Okay? Sesuai perintah Joe, keesokan harinya Mara kemudian memberikan minuman kepada Ryan yang dalam sekejap langsung membuatnya kesakitan. Awalnya Joe merasa bahagia karena ayahnya akan meninggal, tapi saat itu Joe langsung diciduk oleh polisi. Dan gak taunya Ryan hanya bersandiwara kesakitan karena Mara tidak memasukkan racun ke dalam minumannya. Acting lang lahat. Pinilitan ko yung juice na nilagyan. Sebelum Mara setuju dengan rencana Joe, Mara ternyata sempat mengakui tentang hubungannya dengan Joe dan memberitahu kalau Joe memiliki video kegiatan mereka yang dia gunakan untuk mengancamnya. Mara pun lalu bercerita tentang rencana Joe yang ingin meracuni ayahnya, sehingga Ryan akhirnya mengajak Mara bekerja sama untuk menjebak Joe agar diciduk oleh polisi. Sige, tuloy mo. Gawin natin. Agar rencana mereka berjalan lancar, Ryan ternyata sempat menyuruh orang untuk memasang CCTV di teras rumah yang akan dijadikan bukti di persidangan. Pada saat itu, Joe kemudian mencoba untuk meminta maaf kepada ayahnya. Namun Ryan malah merasa puas karena dia akhirnya bisa memenjarakan Joe. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Ryan akhirnya diceritakan telah meninggal dunia, dan Carlo memberikan semua harta warisan Ryan kepada Mara yang ditunjuk sebagai ahli waris. Ternyata sebelum Ryan meninggal, dia dan Mara sempat menikah, sehingga kini Mara menjadi janda muda yang kaya raya, padahal sebelumnya dia hanya wanita muda yang sangat miskin. Para kay Mr. Mariano. Mungkin memang benar apa yang dikatakan sama orang-orang, kalau roda kehidupan itu selalu berputar. Kadang-kadang kita ada di bawah, dan ada kalanya juga kita berada di atas. Perlakuan tulus Mara terhadap Ryan akhirnya berbuah sangat manis, walaupun Mara sempat mendapat ancaman dan tersudut oleh sosok jahat bernama Joe. Namun kini hidup Mara berubah drastis, yang awalnya bingung mencari uang demi kebutuhan hidup, dan akhirnya menjadi wanita yang kaya raya. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Daddy Sitter. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.